Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fadhlis samawati wal ardi ja'ilul malaikati rusula. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man ihtada. Doanya bersama-sama saja. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin wa ala dunyati salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rekan-rekan sekalian, jemaah tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah, alhamdulillah segala puji seraya kita panjatkan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bisa hadir bersama dalam agenda rutin mudawamah kita untuk melanjutkan agenda kajian fikih dan masih dalam agenda fikih ibadah. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas satu pasal berkaitan dengan fil mayyiti ay az-zanajah, berkaitan dengan masalah mayit atau jenazah. Nah, ini berhubungan sekali dengan bagian dari kehidupan kita. Karena kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua kita yang hidup ini akan mati. Setelah mati, kata Allah, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian semuanya akan dikembalikan. Maka kalau ada yang wafat, khususnya kita disunahkan, dianjurkan untuk beristirja. Nah, nama istilahnya istirja, pengembalian kepada Allah. Ucapan pengembalian. Gimana kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi kepada Allah, raji'un kembali. Siap. Cuma nanti ada perbedaan cara kembali kepada Allah. Ada yang kembali dengan kenikmatan, ada yang kembali dengan kesengsaraan, ada yang kembali ke tempat yang istimewa, indah, baik, bagus, luar biasa, surga. Ada ke tempat yang buruk, hina, menyakitkan, neraka. Nah, gitu ya. Tergantung bagaimana cara dia kembali kepada Allah. Ini berkaitan dengan al-mayyit atau jenazah. Akan kita bahas berkaitan dengan permasalahan ini yang ada hubungannya dengan tentang mayyit ini.
Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikut akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, jemaah taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Dalam kitab Takrib syarahnya Fathul Qarib. Nah, ini ya, Takrib kitab kecilnya yang di sampingnya kitab kuning, di tengah ada syarahnya Fathul Qarib. Sebenarnya mah sama saja, yang membedakan adalah kalau Fathul Qarib syarahnya itu sendiri. Ini penjelasan dari kitab Takrib. Takribnya sendiri ada juga di dalamnya. Bagian tengah itu takribnya dalam kurung, kemudian disalahkan. Sarah takrib ini disebut dengan Fathul Qarib. Pengarangnya berbeda, tapi madhabnya sama, madhab Syafi'iyah. Jadi untuk kitab yang kita kaji ini cenderung bermadhab Syafi'iyah. Walaupun demikian tidak kemungkinan nanti akan kita kaji tadi berbagai perbedaan madhab, ya, pandangan madhab tentang masalah-masalah. Kalau ada yang harus dibahas, dikaji dari perbedaan. Kalau tidak ada, semuanya sepakat sama, ya udah, berarti sama. Walaupun madhab Syafi'i yang kita kaji bersamaan dengan madhab yang lain, Hanafi, Maliki, kemudian Hambali. Tidak usah dijelas lagi kalau memang sama. Jadi kalau ada yang berbeda, oh ternyata berbeda di bagian yang ini, nah kita akan jelas alasannya dari mana. Jadi ini dalam madhab Syafi'i. Kitab ini kajian dalam madhab Syafi'i. Untuk kitab Takrib, takrifnya pengarangnya adalah dikenal dengan Abu Syuja. Sementara Fathul Qarib Muhammad bin Al-Qasim, ya, Al-Ghazi. Rekan sekalian, berkaitan dengan faslun fil mayyit, pasal terkait dengan masalah mayit ini, kita akan mengupas 4 bagian yang disepakati. Semua ini adalah salah satu kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya. Ya, kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya dengan 2 kategori kewajiban. Yang pertama, secara umum 4 bagian yang terhubung dengan mayit. Mana 4 bagian itu? Ghasluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafaninya, wassalatu alaihi, menyolatkannya, wadafnuhu, dan menguburkannya. Nah, 4 bagian ini menjadi kewajiban yang hidup kepada yang mati. Sama halnya dengan yang lainnya, berkaitan dengan wajib, ada 2 kategori wajib. Yang pertama ada wajib kifayah, dan ini adalah secara umum. Dasar hukum umum dari mengurus mayit adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Kifayah artinya cukup kalau ada yang mewakili, gitu ya, kifayah. Cukup kalau ada yang mewakili. Di satu kampung, satu RT misalnya, gitu ya, dari anggap saja 100 kakak, ada yang meninggal 1, maka ada 1 yang melakukan pengurusan, yang lainnya terbebas dari dosa. Kifayah. Kalau yang mengetahui kematian seseorang adalah orang yang banyak. Bagaimana kalau yang tahu matinya seseorang cuma 1 orang dan tidak ada orang lain? Satu RT pas lebaran mudik semuanya, pendatang semua mudik, yang tersisa hanya 1 orang dengan tetangganya 1 orang. Nah, tetangganya 1 orang meninggal, yang ada cuma dia seorang. Maka jika hanya ada 1 orang, in kanat wahidatan, jika hanya ada 1 orang yang tahu tentang kematian seorang dan tidak ada lagi orang lain dan tidak bisa mencari bantuan kepada orang lain,
maka hukumnya bagi dia adalah wajib ain. Tidak boleh tidak, harus memberanikan diri. Bisa nggak bisa wajib lurus. Bisa nggak bisa wajib lurus. Makanya alhamdulillah. Nah kita sekarang mengkaji ini bisi gitu ya. Khawatirnya nanti tiba-tiba ada yang meninggal, nggak ada siapa-siapa, cuma ada kita sendiri. Maka kita terkena kewajiban ain. Mau tidak mau harus mengurusnya. Nah kalau sudah punya dasar minimal pengetahuan tentang mengurus jenazah, ya bisa dengan sekuat tenaga gitu ya, melawan rasa khawatir, rasa takut dan lain sebagainya. Kan kalau yang biasa mah takut. Yang dikira gampang, yang biasa mah baru lihat udah takut. Jangan-jangan nanti malu datang. Datang, oh kamu tadi pas memanggil saya kecower telinga saya, bisa gitu ya? Datang, nggak akan datang, insya Allah akan datang. Kalau ada ajengan biasa mengurus jenazah, ada laporan, oh cuma si pulang marah kayangan, tahu marah kayangan? Najung curigan, ya jadi hantu, ada di sana malam-malam dulu. Kata yang biasa mengurusnya, bahkan dia yang mengurusnya, nah, kalau dia hidup lagi harusnya datangnya ke saya yang ngurusnya. Harusnya datang ke saya. Nggak pernah ada selama berpuluh-puluh tahun ngurusin jenazah, nggak ada pernah ada yang datang ke rumah gitu kan ya. Berarti nggak ada. Kalau itu yang katanya jadi hantu apa itu? Nah, sebagai ulama itu namanya bukan orang yang meninggal hidup lagi, yang menyerupakan dengan orang yang meninggal, dan itu dipastikan jin. Itu dipastikan jin, ya, menyerupakan orang yang sudah meninggal. Nah, jadi ya, ada wajib kifayah ini secara umum. Nah kita ini wajibnya kifayah. Tapi kalau hanya satu orang yang tahu tentang kematian seseorang dan hanya dia, tidak ada orang lain, maka menjadi wajib ain, wajib individu. Mau tidak mau harus melakukan pengurusan terhadap mayit atau jenazah. Langsung saja. Yang pertama kita masuk ke ghasluhu, memandikan jenazah, memandikan mayit. Kewajiban pertama yang harus dilakukan saat mayit atau seseorang meninggal, ya, seseorang meninggal, maka yang pertama adalah ghasluhu, siap untuk memandikannya. Tentunya secara umum laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Sampai perempuan dimandikan oleh laki-laki. Nah, kecuali jika ia adalah muhrimnya, ya, muhrimnya. Seorang laki-laki boleh perempuan ikut memandikannya jika dia muhrimnya. Seorang perempuan boleh laki-laki ikut memandikannya jika dia muhrimnya. Misalnya bapaknya, suaminya, anaknya yang laki-laki boleh. Tetangganya jangan. Jangan. Jika muhrimnya boleh. Jadi secara umum udah, yang laki-laki oleh laki-laki, yang perempuan perempuan. Tadi baru ada yang tidak, ya, perempuan termasuk istri ikut memandikannya. Saya enggak ikut. Ikutkan perempuan, ikutnya laki. Tugas suhu memandikannya itu wajib pertama, wajib dimandikan. Hanya secara umum ghasluhu mah siapapun semuanya silakan dimandikan, kecuali orang yang kafir atau orang yang murtad, tidak ada kewajiban. Itu yang pertama. Nah, untuk memandikan ini secara umum ya, gitu mah kita dengan muslim secara umum saja. Yang pikirkan lagi orang kafir udah bebas, tapi udah lewat, gitu kan ya, orang murtad udah lewat, gitu ya. Secara umum, kita ada yang meninggal, lalu kita memandikan, laki-laki mandikan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka disunahkan ya memandikan dengan hitungan ganjil. Ganjilnya 1 basuhan sampai rata, atau 2 basuhan, 3 basuhan sampai rata.
5 basuhan, 7 basuhan, dan seterusnya. Jadi sebaiknya setiap kita mengguyur itu dihitung. Bagaimana kalau tidak? Berapa hitungnya? Ya nggak apa-apa. Hukumnya sunnah. Sunnah itu sesuai dengan hadis ya, innallaha withrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil menyukai yang ganjil. Jadi sunnah saja diganjilkan itu. Tapi kalaupun seenaknya saja tanpa dihitung-hitung aja sebersihnya, tidak jadi masalah ya. Tidak masalah, bebas-bebas saja. Ganjil. Kemudian disunahkan juga baik itu di awal atau dicampurkan dengan air atau di bagian akhir menggunakan daun sider, apa itu ya? Itu ya, atau semacam kamper. Nah, itu ya, pewangi. Sekaligus juga untuk memberikan daya tahan ya, kamper. Biasanya di kita mah kampernya di bagian akhir ya kita berikan ya. Sebagian lagi itu dicampurkan ke air. Dicampurkan ke air. Biar nanti itu setelah beres dimandikan. Kemudian tentu sikat dulu pakai sider itu semacam menggosok gitu kan, sabun. Sekarang mah pakai sabun supaya bersih. Silakan sampai bersih saja, bagian dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Seminimal-minimalnya adalah 1 basuhan. Cuma ada air seember, udah seember pakai sampai rata ya. Rata dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu minimalnya. Walaupun hanya 1 basuhan, tapi rata dari ujung rambut sampai kaki sudah mencukupi. Nah, dia sudah terpenuhi kewajiban. Tentu sebaik-baiknya dari sempurna adalah sampai betul-betul bersih. Tadi diganjilkan hitungannya. 3, 5, 3, 5, 1 itu paling minimal 1 basuhan. Tapi harus sampai merata. Hanya kalau cuma 1 basuhan kan pakai sabun nggak mungkin gitu ya. Dia tidak pakai sabun, dia pakai mandi basuh, diratakan dan cair ke seluruh tubuhnya, itu sudah cukup. Tapi tidak abdol gitu ya, tidak utama. Yang utamanya sampai bersih, disabunkan dulu, dibersihkan lagi, gitu kan ya, digosok, diguyur lagi sampai betul-betul bersih. Jadi mandinya orang yang meninggal sama saja hakikatnya dengan mandinya orang yang hidup. Karena menghargai orang yang meninggal sama halnya dengan menghargai orang yang hidup, kan gitu kata Nabi sallallahu. Hargai orang yang wafat itu, jenazah itu seperti kalian menghargai orang yang hidup. Anggap saja dia itu masih hidup. Makanya jangan asal gosok seenaknya, jangan gitu ya. Pelan-pelan yang lembut, sebagaimana kita kalau mandi menggosok tubuh kita, gitu ya, pelan-pelan ya Pak. Jangan asal gosok wah semua dia malah sabun. Nah, itu saya bilang ya. Seenaknya dilupat-lipat itu lah. Ada hulawan itu dilupat-lipatnya. Sekiranya kalau masih sakit itu dianggap menyakiti. Ya. Para ulama, seandainya kita melakukan sesuatu yang seandainya dia masih hidup merasa sakit, maka hakikatnya ketika sudah wafat kita melakukannya itu sudah menyakiti. Tidak boleh menyakiti. Yang pertama memandikan, ya. Tinggal beraninya. Untuk berani harus mulai. Kalau dia meninggal, ikut manjurnya dulu, gitu kan. Gimana ya, ikut manjurin atau ikut nyapin dan sebagainya. Nah, nanti bisa mulai ikut ya, membersihkan, mengorek-ngorek yang harus dikorek, ya, menggosok-gosok yang harus digosok. Itu yang pertama. Yang kedua, takfinuhu, mengkafani. Setelah dimandikan maka dikafani. Prosesnya sebenarnya menyiapkan dulu kain kafan. Jangan dimandikan, terus dimandikan baru menyiapkan kain kafan. Menyiapkan kain kafan dulu baru dimandikan, kecuali kalau ada minimal 2 orang ahli, yang satu mengurusi kain, yang satu mengurusi memandikan bersama dengan keluarga dan yang lainnya. Harus ada yang mengurusi kain kafan ini. Kalau hanya satu yang ahlinya, otomatis tunggu dulu tuh yang mandiin, nggak siap, tata cara dan sebagainya, bawa dulu jenazahnya ke tempat pemandian, ditunggu dulu nih yang ahli
untuk menyiapkan dulu kain kafannya. Nah, disiapkan dulu. Jika nanti beres memandikan itu langsung disimpan di atas kain kafan. Langsung sudah siap semuanya, ya kain kafannya. Nanti ada ukuran kecil, ada ukuran jumbo, tergantung kondisi badannya mayit ya. Ada yang kecil, bisa ukuran yang kecil, ada yang besar, ada ukuran jumbo. Ternyata udah jumbo masih besar mayitnya, dikaput belah, digobel. Ada pernah? Udah ukurannya udah jumbo, ternyata masih kecil yang karena badannya besar sekali. Otomatis digabungkan dulu. Cari tukang jahit yang dekat sini. Jadi dulu disambungkan dulu nih. Karena terlalu besar gitu ya. Kalaupun tidak disambungkan jadi itu bisa dientet ya, dientet sendiri gitu ya, ditebang-tebang sehingga ketika dipulihkan itu saling mengikat. Bisa saja tidak harus dikaput. Kalau dikaput lebih kuat. Dia satu lembar menjadi 2 lembar gabung. Tapi secara umum biasanya 1 lembar saja. Artinya satu tidak digabungkan, satu tidak harus dikaput, didobel. Cukup ada yang kecil, ada yang jumbo. Standarnya kalau masih disiapkan adalah yang jumbo. Untuk antisipasi saja gitu ya. Karena tahu yang meninggal yang kecil dulu, yang besar dulu gitu ya. Siapkan aja yang jumbo, yang kecil masuk gitu kan ya. Yang gede masuk. Cuma kalau yang gede biasanya sedikit agak mepet gitu kan. Kalau yang kecil nanti mulai lagi lebih mulit. Kapan? Siapkan kain kafan. Ini saja sebenarnya sebelum memandikan atau boleh bersamaan jika ada yang sama-sama mengurusnya, mengelolanya. Siapkan kain kafan. Minimalnya mengkafani adalah 1 helai kain yang bisa menutup auratnya. Bahkan saubun, pakaian yang biasa dipakai oleh seorang laki-laki yang meninggal atau pakaian yang bisa dipakai oleh seorang perempuan yang meninggal. 1 helai pakaian itulah sudah cukup jika bisa menutup auratnya. Atau 1 helai kain bisa menutup aurat, menutupi tubuhnya sudah cukup. Kalau hanya itu sekedar cukup. Nah, seutama-utamanya adalah bagi laki-laki 3 helai kain yang sama, ukuran panjangnya sama, lebarnya sama. Nah, itu ditentukan oleh ukuran jenazah yang sendiri, diukur jenazah. Nah, dikasih dibawa ke tempat, kemudian diukur pakai apalah ukurnya, atau boleh nanti sebelum dibawa pakai kain itu sendiri diukur dari ujung ke ujung, biasanya tambahkan 30 cm atau 2 kepala tangan gitu ya, 2 atau sampai 3. Jangan terlalu panjang. Kenapa? Sebab kalau terlalu panjang nanti yang mengumpulkan susah mukanya, cari kakinya susah gitu ya, cari muka. Kalau terlalu panjang ketika dibuka. Jadi dari kepala dan terlalu panjang. Minimal ada bagian yang bisa untuk mengikat. Bagian kaki juga yang terlalu panjang. Minimal nanti bisa untuk mengikat. Kalau terlalu panjang nanti susah sedikit, agak sedikit susah mencari kaki untuk ditempelkan di tanah itu. Nah, nanti kalau yang mengurusi kain dengan yang mengumpulkan keluarga sama, ini akan dicari hal-hal yang paling mudah dan ketika membukanya. Jadi kadang-kadang pernah saya pas ngumpulin karena jadinya perempuan, yang ngumpulin tetap aja laki-laki nggak perempuan ya perempuan. Nah, yang ngapain kan bukan kita. Ternyata terbalik. Yang harusnya di bagian posisi di atas, ini di bagian bawah. Jadi pas dibuka susah susah mukanya terbalik. Pernah juga terlalu panjang, dicari kakinya ketemu. Cari kaki ketemu. Nah itu risikonya begitu kalau yang mengkampanye orang lain kita yang mengumpulkan. Nah kalau kita yang mengkampanye sekaligus mengumpulkan, nah kita bisa mengukur kira-kira nanti supaya mudah. Nah minimal ada uang untuk mengikat di bagian bawah, dia terlalu panjang mengikat. Jadi dari buka langsung terbuka, si kaki bisa kelihatan nampak cepat itu prosesnya. 3 lembar saja laki-laki pun. Nah, nanti 3 lembar ini harus ada praktek khusus ya. Kainnya. Yang pertama dilipat, kemudian ditutup, gitu kan ya. Itu yang pertama dulu, lipat, tutup. Yang kedua balik lagi itu lipat, tutup. Yang ketiga lipat sehingga saling mengunci. Mengunci, set, mengunci. Untuk menjaga supaya terbuka diikat nanti ya. Ikatnya tidak harus 5 gitu ya. Gak ada ya.
syariat pemangkatan semua di kepala satu, di sini satu, di sini satu, jadi 5, gitu ya, di 5 tidak harus diikat 3 juga apa-apa. Cuma 2 ikatnya, bawah dan atas, silakan lebih sibuk bagian tengahnya. Nah, ya, jadi sesuaikan saja ketingkatan. 10 juga nggak apa-apa. Oh, dan nanti pada masa kedua dicabut semuanya, ya, dicabut semuanya. Tidak tetap diikat, dicabut semua ikatannya. Hanya untuk menjaga saja supaya tidak pecah. Hanya minimal kan 3 tiang bagian kaki, bagian kepala dan bagian badan. Untuk laki-laki 3 helai. Kalau mau ditambahkan sorban dan sarung ya silakan. Tapi sudah sempurna 3 helai. Nah, yang perempuan sama juga demikian. Boleh hanya 3 helai saja. Karena tadi minimalnya 1 helai. Sedang kalau 3 helai sama dengan laki-laki sedang itu kategorinya. Bagi perempuan ada 3 tingkatan. Kalau laki-laki ada 2 tingkatan, minimal, sempurna. Kalau perempuan minimal, sedang dan sempurna, gitu ya. Minimalnya 1 helai. Sedangnya sama dengan laki-laki 3 helai. Tek sama. Nah, sempurnanya untuk perempuan ditambahkan. Jadi cukup 2 helai yang samanya, ukuran sama, panjang dan lebar 2 helai. Nah, kemudian ditambahkan. Jadi yang ketiga ini dibagi-bagi. Saya sebenarnya mah 3 helai sebenarnya mah. Cuma nih helai yang ketiga dibagi-bagi. Dihitung 5. Ada yang dijadikan dulu, ada yang dijadikan gamis, ada yang dijadikan samping, ya, samping sarungnya. Tuh, dihitung 3. Samping, gamis, kerudung 3, tambah 2 helai yang lebar yang sama, ya, 2 helai. Jumlahnya berapa? 5. Begitu hitungan 5 itu. Bukan berarti 5 helai mau 5. Jadi terpisah. Bagi dulu di atas, bagian setengah, bagian. Nah, di bawahnya tambah 2, hitungannya 5. Itu mengkafani. Ya. Bagaimana sudah pakai kapas? Kalau nggak pakai kapas nggak apa-apa. Cuman pakai kapas itu supaya lebih nyaman, gitu kan ya, itu lebih ya, gitu ya. Lakukannya tidak terlalu terlihat, gitu ya. Tertutupi nanti lakukan itu dengan kapas itu. Juga menjaga kelembaban. Ya, kalau langsung ke kain, kalau basah langsung tunggu. Tapi kalau ada kapas dulu, nah terserah dulu ya kapas itu tidak wajib. Ya, kain saja yang harus kafannya. Itu yang kedua, mengkafani. Nah, mengkafani ini termasuk kewajiban untuk semuanya. Ya, kewajiban untuk semuanya. Baik itu yang kafir, baik itu yang mati syahid, ya, baik itu yang muslim, semuanya sama, ya, untuk mengkafannya bungkus mengkafani punya nilai yang sama, hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, wassalatu alaihi, mensolatkan. Nah, mungkin rata-rata di antara yang hadir, ya, yang paling sering dilakukan adalah mensolatkan. Ini umum, ini bisa semuanya. Kalau yang memandikan biasanya khusus, yang membungkus mengkafani khusus orangnya. Tapi kalau menyolatkan bisa kampung ikut menyolatkan. Semua yang hadir yang ada bisa ikut menyolatkan. Menyolatkan. Tapi ini secara umum, bagi seorang muslim dan muslim yang lain wajib kifayah. Ada yang datang menyolatkan mewakili, walaupun hanya 1 orang yang menyolatkannya, yang lain bebas dari dosa. Tapi semakin banyak yang menyolatkan semakin baik. Bahkan sebaik-baiknya sab solat jenazah adalah minimal 3 sab. 3 sab. Artinya beda dengan sholat umumnya. Kalau sholat umumnya harus safnya penuh dulu, satu saf harus penuh, baru ke saf kedua. Kalau saf kedua ternyata penuh, saf pertama masih ada 1 orang,
cukup satu orang kalau tidak diisi, maka saf kedua dianggap tidak berjamaah, ya, batal berjamaahnya. Itu kalau sholat secara umum, berjamaah secara umum. Tapi untuk sholat jenazah tidak melihat ruang penuh, tapi di saf ke belakang. Kalau bertiga, 1, 2, 3 ke belakang. Kalau berlima, misalkan 2 saf, nggak kedua 2 saf. Kalau ber-10, 3, bisa kan itu? Jadi saf 3 minimal, jadikan 3 saf. Tidak harus melihat ke sampingnya penuh atau tidak. Yang dilihat ke belakangnya minimal 3 saf, jadikan 3 saf. Menurut pandangan beberapa ulama. Ternyata banyak, udah mau 3 saf penuh lagi. Alhamdulillah jemaahnya banyak, pas lagi libur misalnya kan ya. Hari libur pas lagi ada semuanya ikut sholat. Tapi kalau hari kerja biasanya yang sudah pensiun, yang hadir, yang sudah tidak ada pekerjaan. Selesai di waktu-waktu sudah pulang kerja, bisa banyaknya ikut menyolatkan. Menyolatkan ini dilakukan dengan 4 kali takbir. Jika rekan-rekan ada yang menjadi imam, ada perbedaan antara imam, posisi imam bagi mayit laki-laki dan posisi imam bagi mayit perempuan. Ada perbedaan. Ada perbedaannya. Posisi berdiri. Kalau mayitnya laki-laki, maka posisi imam itu lurus dengan kepala, berada di posisi kepala jenazah. Itu imam. Kalau jemaahnya makmumnya lurus, dia di belakang imam. Nah, kalau yang meninggal perempuan, maka posisi imam itu berada di lurusan batnuha, perutnya perempuan. Ya, lurus dengan perutnya perempuan. Kalau laki-laki kepala, kalau perempuan lurusan perut. Laki-laki kepala perempuan, perempuan terhormat rahimnya, ya, hormat rahimnya yang memandu. Ada kemuliaan di situ, maka lihat si imam ada di situ, ada di bagian lurusan perut. Nah itu untuk imam makmum ya di belakang imam saja. Tuh, 4 takbir. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Jadi pada takbir yang pertama kalau mau dilafalkan silakan dilafalkan niatnya pakai bahasa Arab. Usalli ala hadal mayyiti kalau lagi usalli ala hadhil mayyitati kalau perempuan, atau usalli ala man shalla alaihi imam alaiha imam. Saya niat salat yang disolatkan oleh imam. Saya niat salat dia yang disolatkan oleh imam. Jadi tidak disebutkan namanya, imam aja yang menyebutkan. Kita mah ikut salat yang disolatkan oleh imam mayitnya. Tuh. Minimal dalam hati saya niat salat jenazah bulan bin bulan atau bulan bin bulan. Takbir Allahu Akbar, takbir pertama baca Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah takbir yang kedua Allahu Akbar. Kemudian membaca sholawat. Yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Yang mana Ibrahimiyah itu? Sholawat yang kita bacakan di dalam sholat. Setidaknya sependek-pendeknya baca Allahumma sholli ala Muhammad, itu sependek-pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang utamanya adalah Ibrahimiyah sampai innaka hamidum majid. Nah itu sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir Allahu Akbar, takbir yang ketiga mendoakan untuk mayit. Laki-laki Allah maghfirlahu dan seterusnya, perempuan Allah maghfirlaha dan seterusnya. Takbir yang keempat Allahu Akbar, mendoakan yang ditinggalkan oleh mayit. Nah untuk kita yang ditinggalkan Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna. Nah kan kita dia nah kami sampai dengan selesai. Kemudian salam. Selesai doa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata kita datangnya terlambat. Misalnya rekan-rekan datang pas imam sudah takbirnya yang ke pas
baca Fatihah. Allahu Akbar, baca salawat. Ternyata imam assalamualaikum, berarti kita kebagiannya dua takbir. Jangan ikut salam, tambahkan Allahu Akbar, baca doa. Allahu Akbar, baca doa untuk yang ditinggalkan. Baru salam, jangan baru dua takbir udah salam, jangan ikut salam. Sama kategorinya seperti sholat biasa, masuk tambahkan kekurangannya. Ya, jangan salam dulu, tambahkan dulu. Allahu Akbar sampai kita mendapatkan empat takbir baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu menyenangkan. Nah, wajib kifayah bagi orang kafir, baik dhimmi ataupun harabi ataupun murtad. Jadi kafir kena murtad haram menyeratkannya. Ya, bagi yang mati syahid wala tusalli, yang dimaksud bukan haram, tapi kalau tidak disalatkan tidak apa-apa yang mati syahid. Karena akan apa? Karena sudah terjamin surga kan yang mati syahid, termasuk yang mendapatkan nikmat dari Allah. An'amta 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhada, sudah terjamin. Kemudian ada satu lagi yang tidak perlu disolatkan. Seorang janin yang lahir karena keguguran, yang ketika lahir belum ada suara, artinya belum waktunya lahir prematur. Ya, prematur. Jadi ketika lahir tuh gak ada suaranya, udah meninggal dan sudah ada suaranya. Nah, maka itu termasuk yang tidak harus disolatkan. Cukup dimandikan, dibungkus, dikuburkan saja. Ya, secara umum adalah kewajiban menyolatkan. Yang terakhir, singkat saja, dafnuhu, menguburkannya. Nah, menguburkan orang yang biasa menguburkan, dua secara itu satu dua untuk menahannya, setelah itu naik ke atas cukup satu orang yang di bawahnya. Ya, diawali dengan membacakan Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulai mencabut tali-tali, kemudian membuka bagian muka, bagian kaki. Jangan lupa dihadapkan mayit ke arah kiblat. Hadapkan ke arah kiblat. Seutama-utamanya adalah dimasukkan ke lahat. Bukan hanya lubang kubur, tapi lahat. Selama di Bandung saya belum pernah menguburkan dimasukkan ke lahat. Hanya dimasukkan ke kubur, ke lubang kubur. Belum ada yang dikubur itu dibuatkan lahat. Lahat itu adalah ruang di bagian bawah kubur. Di dalam kubur ada ruang khusus sekira-kira masuk mayit. Si mayit itu dimasukkan ke ruang itu. Dan itu ada di bagian kiblat. Jika masuk mayit langsung ditutup. Kalau di kampung pakai lahat. Selama di sini saya mau itu belum ada yang menggunakan lahat. Lurus aja, lurus kuburan. Berarti dekokan heula. Ya, utama-utamanya kasih dekok. Ya, ruang yang kira-kira kalau mayit itu dimasukkan masuk. Itu ya, diruangkan gitu ya. Masuk set, lurus. Piring atau di ruang, berarti diruangkan. ngadep kiblatnya pas mukanya Ya, muka badan menghadap kiblat, masuk lurus. Nanti si palutnya lurus tutup. Nah, selama di sini, terutama di negara sini itu mukulitnya sudah ada, disimpan aja di pinggir gitu ya, ditempelin aja di pinggir kubur, bukan di lahat. Nah, itu utamanya pakai lahat. Tapi kalau mau tidak pakai lahat tidak jadi masalah. Ya, tetap sah. Disimpan di samping, posisi menghadap ke kiblat, ditempelkan ke bagian dinding kuburan, kemudian ditutup. Ada lagi cara yang lain, yakni dengan memberikan lubang di bagian tengah kubur, bikin lubang kubur, kemudian dibuatkan semacam parit di bagian tengahnya. Di beberapa negara itu seperti itu, dibuatkan parit, kemudian siwai disimpan di tengah parit itu, nama bulat, kemudian ditutup bagian atasnya dulu. Nah itu ya, banyak beberapa versi. Intinya mah mayit masukkan ke lubang kubur, utamanya pakai lahat. Kalaupun tidak jadi masalah, yang terpenting mayit dihadapkan ke arah kiblat. Pakai lahat, nggak pakai lahat, mayit dihadapkan ke arah kiblat. Tuh, menempelkan bagian dahi, bagian pipi,
kaki dengan tanah. Kalau tidak sampai ditambahkan peletan gitu kan ya, tanah ditempelkan itu sunnah. Kalau tidak jadi masalah ya, tidak apa-apa. Tuh mengumpulkannya. Sempurnanya bikin kuburan, lubang kubur adalah kalau seorang yang murid berdiri dan mengangkat tangannya selurus dengan tangannya. Ya, jadi saya ngumpulin nih, saya begini tangannya. Nah, lu tingginya itu segitu, tingginya. Berarti kira-kira 2 meteran gitu ya. Tapi kalau di Praja Cili karena itu sawah baru 1 meter itu sudah air keluar. Nah itu ya, tidak bisa dalam-dalam. Saya kira-kira berdiri itu bahkan segini dalamnya itu. Kalau bisa 1 meter lebih segitu. Ya. Susah untuk sampai dalam itu nggak bisa. Kalau ingin dalam harus di daerah kampung hubungan bisa dalam. Nah pernah ngumpulin di daerah Nongkrong tuh, dulu ke atas, nah itu buat pas masuk, wah nggak biasanya dari kili pendek, ini ngambil banyak dari atas dulu bisa, lumayan. Kalau nggak ada air. Ya, gunung nggak ada air. Kalau sini kan makin dalam makin keluar air. Jadi itu juga sudah 1 meter itu dikasih logam di samping itu diselogamin supaya saya itu tahu. Itu tahu sebelum masuk. Jadi gerak cepat kalau ini cepat, shot lama-lama. Sebab kalau lama-lama keburu air. Tapi nggak baunya Ustaz. Walau ada. Biasanya kan kalau Ya kalau baunya boleh takwe. boleh kaget campur ya. Jadi kalau pulang nguburin dia sini pulang ke rumah kayak udah macul saya itu. Ya udah macul itu. Baju semuanya penuh letak gitu. Kayak udah macul nanti. Risiko. Nah, tapi kalau di gunung-gunung itu tanah merah ya, tanah merah. Tuh. Tuh pengukurannya. Nah, pertanyaannya terakhir, bolehkah menguburkan lebih dari 1 orang dalam satu kubur? Jawabannya boleh. Ya. Illa lihajatin, karena ada hajat. Karena hajat. Ya. Yang meninggal banyak, kemudian tidak ada lagi tempat, dikuburkan di satu lubang yang sama, boleh. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, tidak ada darurat, sebaiknya 1 kuburan, 1 jenazah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Hal lain yang mungkin bisa ditanyakan, nanti bisa kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.